Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadia Kartika. Kemarin 14 Februari adalah Hari Pemungutan Suara. Terima kasih telah menggunakan hak suara Anda dan hari ini kita akan lihat bagaimana perolehan suara pemilu 2024. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilu 2024 versi hitung cepat. Ketua KPPS di Kota Medan meninggal dunia. Sebelumnya almarhum punya riwayat penyakit dan akhir-akhir ini kerap pulang malam. Untuk menarik masyarakat datang ke TPS, KPPS di Deli Serdang hiasi TPS menggunakan balon. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden akhirnya menggunakan hak pilihnya di tempat pemilihan mereka masing-masing. Seperti apa gaya capres dan cawapres saat di tempat pemungutan suara, berikut liputannya. Di hari pencoblosan, 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden menggunakan hak suara di masing-masing tempat tinggalnya. Cawapres nomor urut 3 menjadi kandidat pertama yang pergi ke tempat pemungutan suara. Mahfud MD didampingi istri dan anak-anaknya berjalan kaki ke TPS 106 Maguwo Harjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Mahfud berada di bilik suara menggunakan hak pilihnya. Ia menilai pelaksanaan pemilu berlangsung adil. Di waktu nyaris bersamaan, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga menggunakan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta. Meski di bawah rintikan hujan, Caimin berjalan kaki ke TPS bersama istri dan anak-anaknya. Saat di pos tinta, Caimin mencelupkan jari telunjuk seperti simbol dukungan tangan pasangan nomor urut 1 saat masa berkampanye. Lalu pada pukul setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 1 pergi ke TPS 60 Kelurahan Cilandak, Jakarta. Sama seperti Caimin, Anies Baswedan berjalan kaki ke TPS bersama istri, kedua anaknya, ibu, dan menantu. Memimik wakilnya, Anies bersama istri dan anaknya pun mencelupkan jari telunjuk ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak suaranya. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Karena jaraknya sekitar 10 km, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya pergi ke TPS 11 Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah dengan mengendarai mobil. Setibanya di TPS, Ganjar didampingi kader PDIP yang juga wali kota Semarang serta ketua tim pemenangan nasional. Ganjar berharap hasil terbaik dalam pemilu tahun ini. Ya, insya Allah semuanya lancar. Istri saya, anak saya lihat semuanya tenang gitu ya. Kalau bahasa orang tua kita, mereka semua semeleh. Ikhlas, lillahi ta'ala kita serahkan pada yang kuasa karena ikhtiarnya sudah dilakukan, tinggal doanya dan kepercayaan masyarakat saja. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, calon presiden nomor urut 2 menggunakan hak suaranya di TPS 33 Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sama seperti Ganjar, Prabowo naik mobil ke TPS. Usai mengantri dan mencoblos, Prabowo mencelupkan kedua jarinya ke tinta pemilu. Meski di tengah hujan, Prabowo menilai jalannya pemilu kali ini sejuk. tunggu hasil, jaga TPS, supaya tertib, aman, damai, sejuk. Saya kira harapan Bapak di pemilu ini apa Pak harapannya? Ya gimana sih, harapannya yang menang lah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kandidat terakhir yang pergi ke TPS adalah pendamping Prabowo, Gibran Rakabuming Raka.
Cawapres nomor urut 2 ini baru tiba di TPS pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Bersama istrinya, Gibran berjalan kaki ke TPS 34 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. TPS tempat Gibran mencoblos cukup menarik karena bertema Hari Kasih Sayang Valentine. Usai menggunakan hak pilihnya di TPS, setiap paslon berangkat ke posko pemenangan yang ada di Jakarta. Mereka kini menanti hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan melaporkan. Bagaimana dengan hasil perolehan suara pemilihan presiden baru kemarin? Dari hasil hitung cepat atau quick count dan exit poll menunjukkan kemenangan bagi pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Hitung cepat yang dilakukan SCTV, Indosiar, Grup MTech bekerjasama dengan 3 lembaga survei yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Carta Politika, dan Indikator Politik menunjukkan pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat adalah pasangan Prabowo Gibran. Ketiga lembaga survei memberikan angka 56% hingga 59% untuk Prabowo Gibran. Posisi kedua ditempati oleh Anies Muhaimin dengan 23% hingga 25%. Lalu di tempat ketiga Ganjar Mahfud dengan 16 hingga 17%. Di mata pengamat politik Saiful Mujani, kemenangan Prabowo Gibran dinilai karena pengaruh dukungan dari Presiden Jokowi. Adalah apakah Pilpres ini 1 putaran atau 2 putaran. Kalau selisihnya dari 50% itu ke atas cukup besar, 9% dalam hal ini, ya. Saya melihat peluang untuk 1 putaran jauh lebih besar daripada 2 putaran. Hasil hitung cepat senada dengan hasil exit poll yang dilakukan SMRC di 2000 TPS. Pemilih yang diwawancara setelah keluar dari TPS menunjukkan hampir 55% memilih Prabowo Gibran, 23% ke Anies Muhaimin, dan hampir 14% suara ke Ganjar Mahfud. Pilihan terhadap capres senada dengan pilihan terhadap partai politik. Setidaknya inilah yang tercermin dari hasil exit poll yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting di 2000 TPS. Partai Gerindra menempati tempat teratas, diikuti PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan partai lain di bawah 3%. Terhadap hasil pemilu yang telah didapatkan dalam exit poll menunjukkan 90% pemilih menyatakan pemilu yang dilaksanakan telah memenuhi asas jujur dan adil. Sementara lebih dari 90% exit poll dari SMRC juga menunjukkan pemilih menyatakan sudah puas terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung kemarin. Ya, hasil hitung cepat telah didapat. Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat. Tim Liputan melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan para capres-cawapres terhadap hasil hitung cepat ini? Berikut pernyataan mereka. Kita tunggu dulu, kita tunggu sampai perhitungan KPU selesai. Ini jangan buru-buru, masih santai, masih panjang. Jangan kita buru-buru. Siap. Oke, saya jalan dulu ya. Pak Anies dikit. Kalau misalnya udah nih jadinya 1 putaran Pak Anies gak menang, and then what's next? Sebelum sampai what next, kita lihat dulu sampai selesai semuanya, ya. Kita tunggu, jangan buru-buru, jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Okay? Tapi Pak Anies positive thinking berarti Pak Anies? Selalu positif, dari dulu positif. Ya sekali lagi kita tunggu sampai penghitungannya selesai. Ya. Dibikin santai aja dan yang paling penting situasi aman, terkendali. Apa
yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan.